Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Supriyatni 86. Saat ini kita akan membahas FR SKP Pedagogik tentang soal dan pembahasan mengenai RPP ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk memenuhi materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery. Nah, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat karena kata kuncinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka jawabannya adalah E. Kontekstual. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. Yang D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Kemudian yang E. Penilaian sesuai dengan materi. Kita lihat di sini prinsip dalam penyusunan RPP. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Lanjut nomor 3. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, KIKD indikator tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian yang B. Identitas, KI atau kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, kemudian materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, kemudian metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Yang E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, kemudian metode, media pembelajaran, dan sumber, kemudian terakhir evaluasi. Dan jawaban yang tepat adalah yang A ya, karena A itu lengkap ya. Ada identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi. Soal nomor 4. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. SKL, B. Silabus, C. RPP, D. Kompetensi dasar, E.
kompetensi inti. Kita lihat tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil. Jawabannya adalah C, RPP. Soal nomor 5. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari, jadi RPP A, silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk pengarahan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Yang E. Silabus untuk pembuatan indikator dan RPP dalam upaya mencapai KD. Dan kita lihat di sini jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Jadi RPP itu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Kemudian soal nomor 6, perhatikan beberapa komponen dari RPP sebagai berikut. 1. KD-nya mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. E. Mendorong keinginan peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 7. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria ketuntasan belajar atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. B. Untuk bahan laporan dalam kelengkapan administrasi sekolah. C. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. D. Kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. E. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dan jawabannya adalah yang D. Kegiatan pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Soal nomor 8, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan belajar atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan indeks siswa. B. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan indeks siswa. D. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan indeks siswa. Dan jawabannya adalah yang C. Kompleksitas dari indikator, kemudian daya dukung dan indeks siswa. Nomor 9. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Evaluasi selektif, E. Evaluasi penempatan. Kita lihat di sini menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berarti yang tepat adalah yang B. Evaluasi sumatif. Soal nomor 10.
Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan, yang E. Pencapaian evaluasi belajar. Dan jawabannya adalah yang D. Pencapaian standar kelulusan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan apa yang kalian harapkan untuk menjadi ASN atau CPNS terlaksana. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.